Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kegiatan yang ketiga, yaitu GLBB pada lintasan vertikal yang dalam hal ini adalah gerak jatuh bebas. Kita siapkan videonya. Gerak jatuh bebas itu seperti ini ya. Benda yang dijatuhkan, kita akan lihat kecepatannya berapa, percepatannya berapa, dan kita melihat, kita menganalisis lebih mendalam. Oke, new tab. Kita masukin videonya, gerak jatuh bebas. Ini kok gini ya, nggak apa-apa, yang penting bisa melihat pergerakan objeknya. Kita lihat objek, posisi awal objeknya berada di mana, tepat sebelum dia melepas ya. Kira-kira di frame berapa tuh? Di frame sekitar 6 mungkin, 7 set 28 30. Coba 8 sampai 30. Pastikan dari tepat pada saat bolanya sebelum lepas dan pada saat menyentuh lantai. Set. Pada saat menyentuh lantai berarti sebelum 30 nih. Sekitar 29 kali ya. Nah, ya kan? Set. Nah, pas banget. Kalau sudah kita atur klipnya, nah, kemudian kita kalibrasikan panjang lintasannya, calibration stick. Posisi awal kita posisikan pada saat bolanya masih di atas, kemudian posisi akhirnya pada saat menyentuh tanah. Kemudian panjang lintasannya, tingginya itu berapa tuh tingginya ya, harus kalian ukur dulu sebelum melepaskan objeknya. Nah, ini tingginya itu setara dengan tinggi tinggi rafka ini. Berarti kira-kira berapa? Tinggi rafka itu katanya 175 cm. Kita tuliskan 175 cm. Atau kurang ya? 170 lah. Karena ini enggak tepat di atasnya nih. 170 cm. Ya, tingginya 170 cm. Kemudian, nah ini yang penting nih pada saat GJB, yaitu titik koordinatnya. Kalau titik koordinat seperti ini, yang ada tanda strip ini namanya sumbu X positif. Jadi, pergerakan di sini kan melewati sumbu Y negatif ya. Ini sumbu Y negatif. Sedangkan yang kita harapkan adalah, kita asumsikan nih, kita cari hipotesisnya. Kita tentukan hipotesis. Ketika bendanya itu jatuh ke bawah, kira-kira lebih cepat, semakin cepat apa semakin melambat? Ya, semakin cepat apa semakin melambat? Oke, jawabannya adalah semakin cepat. Karena gerak jatuh bebas semakin mendekati inti bumi, maka objeknya itu semakin cepat. Semakin menjauhi inti bumi, kalau misalkan dilempar ke atas ya, maka kecepatannya semakin melambat. Maka kenapa kalau di luar angkasa, karena nggak ada gravitasi, kita melayang-layang di udara karena nggak ada percepatan gravitasi ya. Semakin ke bawah semakin cepat ya. Ketika semakin bawah semakin cepat, maka nanti grafiknya yang diharapkan adalah naik ke atas. Tetapi kalau di sini melintasi sumbu Y negatif, nanti jatuhnya secara angka itu semakin cepat, semakin bertambah angkanya. Tetapi nanti nilainya negatif. Sehingga kita perlu mengubah koordinatnya. Sumbu Y positif yang di atas ini kita taruh di bawah. Jadi kita balik koordinatnya. Ya, dibalik biar sumbu Y positifnya itu di bawah ya, dengan cara memutar koordinatnya. Paskan dengan panjang lintasannya. Nah, seperti ini. Ini untuk gerak jatuh bebas. Kalau sudah seperti ini, mulai tracking saja. New track point mesh, kemudian auto track dengan cara ini dulu diganti dulu, kasih nama dulu biar jelas. Nanti kalau nggak dikasih nama bingung tuh pas ngeprint banyak grafiknya, ini punyanya siapa nih gitu kan. Kegiatan 3 GJB, gerak jatuh bebas. Oke, kita mulai tracking, auto track, klik shift CTRL, kemudian klik pada objek yang akan di tracking. Nah, kemudian klik search,
Nah, kalau kayak gini berarti nggak kedetek nih. Kalau ada masalah seperti ini, kita tracking ulang saja dengan cara track manual. Ini di delete, kita tracking ulang, diubah namanya kegiatan 3 GJB revisi. Nah, kita tracking manual saja ya, dengan cara klik shift, kemudian klik pada objeknya, kemudian ikuti hingga. Nah, ini kelihatannya kita kurang menentukan klipnya deh. Soalnya kalau diklik itu nggak gerak-gerak, berarti bendanya itu belum dilepas. Ini tadi masih di tangan ya kan, masih di tangan. Kita ulangi ininya aja, ulangi menentukan clip setting, karena kalau tadi di tracking itu belum mulai bergerak ya, belum tepat dilepaskan, tapi masih di tangan tuh, masih dipegang. Jadi kita ubah clip settingnya menjadi mulai dari 12 kali ya, biar tepat setelah dilepas Rafka. Soalnya tadi kalau dimulai dari 8 itu masih dipegang tuh, makanya kedeteknya itu belum bergerak gitu ya. Coba mulai dari 14, tepat setelah dilepas. Kalau 14 kayaknya ini udah ya, tepat setelah dilepas. Nah, kalau sudah seperti ini baru di tracking. Ini udah tepat ini. Ini perlu diperhatikan juga ya. Berarti ininya perlu disesuaikan di titik tengahnya. Di titik tengahnya. Sesuaikan di titik tengahnya. Oke, kita mulai tracking. Kasih nama kegiatan 3 gerak jatuh bebas. Kemudian klik track. Kemudian kita mau manual apa ini? Auto coba ya, bisa nggak? Shift CTRL tekan, kemudian search. Nah, ternyata nggak kedetek juga, berarti kita pakai manual saja ya. Kita hapus dulu, kita ulangi dengan cara men-track manual. Ubah namanya GJB F2. Nah, kita manual saja ya, klik shift, kemudian tekan, kemudian ikuti pergerakannya. Semakin ke bawah semakin cepat apa enggak? Semakin cepat. Nah, maka nanti grafik posisinya akan seperti ini. Kemudian kolom yang akan kita amati adalah, karena ini gerak vertikal, maka posisinya adalah posisi Y, bukan X ya, karena vertikal. Kemudian kecepatannya berarti VY dan percepatannya AY. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, plotnya 3 sama Y, posisinya itu grafik hubungan Y terhadap T, kemudian kecepatannya itu VY, percepatannya juga AY. Dari sini kita bisa melihat ya, ini sebagai bahan pembahasan, semakin ke bawah ya kan, ini kan semakin ke bawah kan, ketinggiannya itu 170 cm. Semakin ke bawah itu kecepatannya semakin naik, iya enggak? Semakin naik enggak? Iya, karena ini gerak jatuh bebas, yang mana gerak jatuh bebas itu salah satu jenis dari GLBB dipercepat, maka ini semakin ke bawah itu semakin dipercepat. Grafik kecepatannya akan naik seperti ini. Nah, dari sini bisa di screenshot ya. Ini tabelnya di screenshot untuk dimasukkan
ke tabel pengamatan untuk kegiatan 3. Screenshot. Kegiatan 3. Grafik outputnya juga. Grafik outputnya itu ini. Grafik dulu baru tabel juga boleh, tabel dulu baru grafik juga boleh. Yang pasti untuk tabel pengamatan, data pengamatan itu sebagai bahan pembahasan ya, diamati. Semakin ke bawah itu semakin cepat nih. Kalau posisinya semakin bawah berarti kan semakin jauh kan, maka posisinya itu semakin jauh, sebanyak atau sepanjang 170 cm. Oke, setelah itu kita menganalisis. Untuk ditulis di analisis data percobaan yang ketiga di sini. Dianalisis satu-satu. Yang pertama adalah hubungan posisi terhadap waktu, double klik di sini. Kemudian nilai sama seperti tadi. Line. Maka di sini bisa dilihat perubahan posisi tiap waktu. Kita tahu perubahan posisi tiap waktu adalah kecepatan. Kecepatannya gradiennya itu miring ke kanan alias naik. Sehingga kita bisa simpulkan kecepatannya itu naik, kecepatannya semakin bertambah karena perubahan posisi terhadap waktu itu kan menghasilkan kecepatan. Gradiennya itu menggambarkan kecepatannya. Persamaan garisnya Y sama dengan AT plus B. Parameter A itu menggambarkan kecepatan rata-rata pada saat bolanya itu jatuh ke bawah. Ternyata pada saat bolanya jatuh ke bawah itu menghasilkan kecepatan 3,2 E2. Artinya ini kan maju 2, ya. Berarti 320 cm per sekon. Ya. Ternyata kita udah tahu tuh. Kalau kita lihat secara kasat mata, ya secara sekilas kita kan nggak tahu tuh benda jatuh dari atas atau buah jatuh dari atas pohon itu kan kita nggak tahu tuh kecepatannya berapa, ya kan? Maka perlu kalkulator ya, kalkulator ilmiah yang namanya tracker untuk menganalisis perubahan posisinya sama perubahan kecepatannya. Gitu ya, itulah fungsinya teknologi. Kecepatan rata-rata benda jatuh dari atas ini yang dilepas Rafra itu senilai 320 cm per sekon. Ya. Kemudian kita akan menganalisis yang perubahan kecepatan terhadap waktu. Di double klik. Ini adalah perubahan. Tadi belum di SS ya? Lupa belum di SS. Perubahan posisi terhadap waktunya kita SS dulu. Yang menghasilkan kecepatan. Nanti dianalisis. Kemudian grafik hubungan kecepatan terhadap waktu kita analisis di sini. Nah, hubungan kecepatan terhadap waktu ternyata di sini menghasilkan gradien yang naik juga. Kenapa naik? Karena kan semakin ke bawah kan semakin cepat. Maka di sini ada percepatan ya, dipercepat sehingga gradiennya itu bernilai positif karena condong ke kanan. Dari sini kita bisa melihat persamaan garisnya yaitu VY sama dengan AT plus B. VY itu sumbu Y, kecepatannya sama dengan A. A itu gradien, berarti kan perubahan kecepatan terhadap waktu menghasilkan percepatan. Sehingga percepatannya itu dilambangkan atau digambarkan dengan parameter A yang senilai 1E3. Berarti kalau maju 2 ya, 2 di belakang koma berarti kan 100 cm per sekon atau 10 meter per sekon kuadrat ya. Kuadrat ya. 1,0 E3 itu jadinya kan 100 cm per sekon kuadrat. Atau kalau dijadiin meter itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Artinya dari benda jatuh ini kita bisa tahu percepatannya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang mana ini adalah sama seperti percepatan gravitasi.
Sehingga terbukti ya, percepatan gravitasi bumi itu nilainya kurang lebih 10 cm per sekon kuadrat. Nah, atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini nilai 10, berarti mendekati ya. Mendekati 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian parameter B-nya itu melambangkan atau menggambarkan kecepatan awal. Ya, harusnya kecepatan awalnya itu 0 karena ini adalah gerak jatuh bebas. Tapi di sini kedetek itu 5s1 atau 50 cm per sekon. Tapi kita anggap 0 saja karena ini adalah gerak jatuh bebas. Maka nanti menganalisisnya adalah dengan kecepatan awal 0. Karena kan setelah dilepas, nah ini kan gerak jatuh bebas kan berarti kan dilepas ya. Dilepas itu berarti kan tidak ada kecepatan awal sesuai dengan rumus gerak jatuh bebas. Oke, kita screenshot untuk dianalisis. Nah, kemudian yang ketiga adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Kalau ini diamati saja. Nah, dari sini kita bisa melihat percepatannya itu cenderung miring ke kanan. Karena semakin ke bawah itu dipercepat. Oke, kita screenshot saja. Karena dipercepat ya. Semakin ke bawah itu dipercepat. Inilah analisis data gerak jatuh bebas. Oke, kita lanjut analisis. Selanjutnya menganalisis kegiatan yang ketiga, yaitu gerak jatuh bebas. Kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Tabel pengamatan gerak jatuh bebas. Pada saat gerak jatuh bebas, semakin ke bawah ya, ketika bendanya itu dijatuhkan, itu semakin cepat apa semakin lambat? Oh, ternyata semakin cepat di sini. Bisa dilihat ya, semakin lama itu semakin cepat dari tabel kecepatannya. Maka grafiknya akan naik seperti ini karena dipercepat. Kalau posisinya semakin lama kan semakin jauh kan, semakin ke bawah kan, maka grafiknya juga naik ya. Ketika kecepatannya bertambah, maka percepatannya itu tidak nol atau percepatannya nanti bernilai positif atau dipercepat. Gerak jatuh bebas itu salah satu jenis dari GLBB juga, yaitu GLBB dipercepat. Langsung saja kita analisis. Analisis yang pertama yaitu grafik hubungan antara posisi terhadap waktu. Sama seperti tadi ya, sama seperti tadi pada saat GLBB. Karena pada dasarnya gerak jatuh bebas itu salah satu jenis dari GLBB dipercepat. Ya, secara teori kan GLBB dipercepat. Karena semakin bawah kan semakin cepat karena searah dengan arah gravitasi bumi. Semakin mendekati inti bumi maka kecepatannya juga semakin cepat. Kemudian V0-nya itu harusnya berapa? Ketika dilepas harusnya kalau secara teori kecepatan awalnya itu 0. Ya, karena ini adalah gerak jatuh bebas atau GJB. Dari grafik hubungan posisi terhadap waktu. Hubungan posisi terhadap waktu berarti kan perubahan posisi terhadap waktu yang kita namakan sebagai apa? Kecepatan. Sama seperti tadi ya, perubahan posisi terhadap waktu menghasilkan kecepatan. Jadi grafik yang pertama itu kita cari kecepatan rata-ratanya pada saat bendanya jatuh itu berapa. Kalau kita lihat secara kasat mata kita nggak tahu tuh kecepatan buah jatuh dari atas pohon. Makanya kita butuh tracker yang berfungsi untuk men-tracking pergerakan benda yang jatuh dari atas biar tahu perubahan posisinya yang menghasilkan kecepatan. Biar tahu perubahan kecepatannya yang menghasilkan percepatan. Gitu ya. Itulah fungsinya tracker. Nah, dari sini kita bisa tahu yang mana persamaan garis kita rumuskan sebagai Y, sumbu Y adalah gradiennya dikalikan sumbu X plus komplement. Sumbu Y di sini apa tuh? Posisi ya, posisi
sumbu vertikal, maka Y, sumbu Y. Kemudian sumbu X di sini melambangkan apa? Waktu. Dan M itu kan perubahan ya. Perubahan posisi terhadap waktu kita namakan kecepatan. Ya, kecepatan disimbolkan dengan parameter A di sini. Parameter A. Ya, sehingga Y sama dengan AT plus B. M itu kan perubahan ya, perubahan posisi terhadap waktu. Sehingga M di sini didefinisikan sebagai apa? Perubahan posisi terhadap waktu yang namanya kecepatan. Di mana kecepatan itu disimbolkan dengan parameter A di sini, parameter A. Maka kita bisa tahu kecepatan rata-rata pada saat bolanya jatuh itu dengan melihat parameter A di sini 3,2 E2. Maka maju komanya 2 kali atau dikalikan 100 sehingga nilainya adalah 1, 2, 320 cm per sekon, atau dijadiin satuan SI jadinya berapa? 3,2 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya dari grafik yang pertama, hubungan posisi terhadap waktu. Selanjutnya kita menganalisis grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau perubahan kecepatan terhadap waktu berarti menghasilkan apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu menghasilkan percepatan. Jadi dari grafik yang kedua ini kita akan mengamati percepatannya berapa sih? Ya, percepatan atau acceleration. Nah, ketika gerak jatuh bebas, semakin ke bawah, jatuh ke bawah itu semakin cepat apa semakin lambat? Semakin cepat. Ya, ini terbukti ya bahwa perubahan kecepatannya semakin lama itu semakin cepat, semakin jatuh ke bawah, maka kecepatannya itu naik nih. Walaupun naiknya tidak beraturan ya, naiknya tidak beraturan, tapi secara gradien ketika di regresi itu menghasilkan garis lurus yang naik. Ketika kemiringannya naik condong ke kanan, berarti ada percepatan yang bernilai positif. Ya, kita tahu persamaan garis itu Y sama dengan MX plus C. Sumbu Y itu punya siapa? Oh, ada VX VY, kecepatan terhadap sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya menggambarkan waktu. Dan M itu kan perubahan ya, perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. M itu digambarkan dengan ini parameter A. Lihat persamaan ini, parameter A di sini kan. Nah, sehingga VY sama dengan AT plus B, parameter B. Sini ada kan. Nah, M itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang kita namakan sebagai percepatan, sehingga M adalah A, percepatan. Ya, M di sini disimbolkan dengan parameter A, sehingga percepatannya kita bisa melihat parameter A-nya itu seberapa di sini. Ya, sehingga A didapatkan dari parameter A 1E3. Berarti berapa? Kali 1000 ya, berarti kan 1000 cm per sekon kuadrat. Atau kalau dijadiin meter per sekon kuadrat, berarti kan nolnya hilang 2 ya, atau naik 2 kali kan, 10 meter per sekon kuadrat. Kita tahu bahwasanya ketika benda jatuh dari atas itu kan ada gravitasi. Percepatan gravitasi kita tahu berapa ya? Percepatan gravitasi itu kan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Ternyata sama dengan ini, guys. Jadi percobaan kita itu terbukti, membuktikan bahwasanya percepatan gravitasi itu memang 10 meter per sekon kuadrat kurang lebih. Gitu. Nah, kemudian parameter B itu miliknya siapa?
pada saat GLBB, karena gerak jatuh bebas itu kan salah satu jenis dari GLBB dipercepat ya kan. Di GLBB kita tahu rumus V sama dengan V0 plus minus AT. Ingat ini ya, persamaan GLBB yang rumus pertama, V sama dengan V0 plus AT. Kita kaitkan dengan rumus yang ini, persamaan yang ini, yang didapatkan dari grafik. Kita kaitkan dengan persamaan GLBB. V itu kan VY ya, kecepatannya. Kemudian di sini AT tertulis A, parameter A dikalikan T plus B. Ya. Kemudian kita kaitkan coba. Kecepatannya itu kan VY. Kemudian percepatannya itu digambarkan dengan parameter A. Kemudian waktunya ya waktu T. Sehingga kalau dari lihat pola rumus ini, V0 plus AT, AT plus B, berarti V0-nya itu digambarkan dengan parameter B. V0 itu siapa? Kecepatan awal. Kecepatan awal maka kita melihat dari parameter B. Sehingga V0-nya itu didapatkan ini nih, 5S1. 5S1 sehingga berapa? 50 cm per sekon. Itulah kecepatan awalnya. Ternyata dari video yang kita tracking itu ada kecepatan awalnya. Sedangkan harapannya kan kecepatan awalnya itu kan 0 ya, karena gerak jatuh bebas. Ketika dilepas itu kan harusnya nggak ada kecepatan awal itu. Ternyata di sini kedetek itu ada kecepatan awal yang senilai 50 cm per sekon. Nah, kemudian waktu tempuhnya berapa di sini? Waktu tempuh T-nya, waktu tempuh ketika bendanya jatuh ke bawah itu memakan waktu ini nih, 0,514 sekon. Nah, dari data-data yang kita dapatkan dari grafik ini, tadi kan ada percepatan ya, ada percepatan, kemudian ada kecepatan awal, ada waktu. Kita bisa menentukan panjang lintasan. Panjang lintasan itu apa? Ketinggian bola ketika dijatuhkan. Pada saat gerak jatuh bebas itu harusnya V0-nya itu sama dengan 0. Ya, coba kita gunakan rumus GJB, rumus ketinggian pada GJB ketika dalam kondisi V0-nya itu 0. Ingat ya, pada saat GLBB itu kan kita punya rumus untuk mencari panjang lintasan itu V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat ya. AT kuadrat. Ini rumus utamanya di GLBB. Nah, jadi pada saat GJB menentukan ketinggian itu berapa? Ketika V0-nya itu 0, kita asumsikan V0-nya 0 dulu nih. Ya. Maka hanya itu ketika V0-nya 0 berarti kan tinggal setengah AT kuadrat atau setengah GT kuadrat. Tinggal dimasukkan setengah kali percepatannya ini nih, 1000 dikalikan T-nya itu 0,514 kuadrat. Dihitung coba, 0,514 kuadratin dulu. 0,514 kuadrat itu 0,264, kemudian dikalikan 1000, dikalikan setengah berarti dikalikan 0,5, berarti dikalikan 500, itu hasilnya 132,098 cm. Inilah ketinggiannya ketika dengan asumsi V0-nya itu sama dengan 0. Ya, ternyata menghasilkan ketinggian 132 cm. Sedangkan ketinggian aslinya itu sesuai data 170 cm. Jadi kita bisa menentukan, coba asumsikan pada kondisi GJB ketika V0-nya itu tidak sama dengan 0 alias ada kecepatan awal yang sudah didapatkan tadi. Maka menggunakan rumus apa? Ya ada kecepatan awalnya, sehingga H sama dengan pakai rumus ini karena ada kecepatan awal. Ya, kita coba dapatkan ya, di sini aja lah. H sama dengan V0 kali T
Plus, kenapa plus? Karena dipercepat, setengah AT kuadrat sama dengan V0-nya ini 50 kali T-nya itu ini 0,514 ditambah setengah A-nya itu 1000 cm per sekon kuadrat. Kenapa pakai 1000 sih? Nggak pakai 10 saja percepatan gravitasi? Karena kita mengikuti kalibrasi yang sudah dilakukan pertama kali. Datanya kan menggunakan data cm. Biar kita bisa membandingkan hasil aslinya ya. 1000 kali T-nya itu 0,514 kuadrat. Sama dengan. Ini tadi udah dihitung ya dari sini ya. Sama aja kan? Berarti kan ditulis ulang aja. 132,098 ditambah 50 dikalikan 0,514 berapa? 50 kali 0,514 25,7 dijumlahkan ditambahkan 132,098 ternyata hasilnya adalah 157,798. Ternyata ketinggiannya itu 157,798 cm. Ya, ketinggiannya itu mendekati enggak? Anggap aja mendekati. Kenapa ini 170, ini 157? Karena ini startnya itu dari ini. Startnya itu dari 1,983. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini ya mendekati ya, masih mendekati lah 157 karena ini kan kedeteknya itu dari 1,98 kan mulai startnya kan sampai 170 kan. Berarti kan 170 dikurangin dari kalau misalkan dari 0 berarti selisihnya berapa tuh? Selisihnya 2 detik sendiri, hampir 2 detik. Berarti 2 detik 2 cm. Selisihnya sekitar 2 cm. Kehilangan 2 cm di awal. Jadi ya sekitar 168-an lah. Anggap aja mendekati ini. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang V0-nya 0 itu 132 cm. Kalau ada V0-nya itu menghasilkan ketinggian 157 berdasarkan rumus. Kalau berdasarkan hasil tracking itu ini 170 cm berdasarkan kalibrasinya. Begitu kurang lebih. Nah, kemudian grafik hubungan percepatan terhadap waktu tinggal diamati saja. Berhubung gerak jatuh bebas itu adalah salah satu jenis GLBB yang dipercepat, maka ada percepatan. Percepatannya bernilai positif. Maka di sini cenderung condong ke kanan atau miring ke kanan. Ya. Cenderung naik percepatannya. Gitu. Karena termasuk GLBB dipercepat. Ini dijelaskan saja, tidak perlu dihitung karena tidak ada turunan dari percepatan kan. Tidak ada perubahan percepatan terhadap waktu harusnya. Tapi tinggal diamati aja. Berarti kan ada percepatan kan, karena kecepatannya itu tidak konstan atau bertambah ya, bertambah banyak atau bertambah cepat. Begitu analisis data untuk GLBB pada mobil pada lintasan bidang miring, GLBB dipercepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.